Dengan demikian kita bagi dengan metode-metode yang berbeda-beda. Uji perbandingan itu one sample test, hanya satu sampel. Lalu ada namanya independent sample test, sampelnya 2 tapi saling bebas. Kemudian ada namanya paired sample test, sampelnya 2 namun berpasangan. Lalu ada ANOVA, sampelnya lebih dari 2. Kemudian non-parametrik itu kalau misalnya parametrik tidak terpenuhi, baru dipakai non-parametrik. Ingat ya, non-parametrik itu solusi terakhir. Ketiga, utamakan dulu parametrik. Kenapa? Supaya ujinya lebih valid. Ya, lebih valid menggambarkan kondisi populasi. Nah, kalau misalnya tidak terpenuhi asumsi, barulah kita pindah ke non-parametrik. Ada yang Mann-Whitney test, ada yang Wilcoxon test, ada Kruskal-Wallis test. Ya, ini semua yang non parametrik. Ingat ya, dicatat baik-baik. Harus datanya. Jadi kondisi apakah data normal? Kalau normal, parametrik. Kalau tidak normal, pakai non parametrik. Nah, keempat metode ini one sample, independent sample test, paired sample test ini bergantung jumlah yang dibandingkan. Ya, saya akan berikan ilustrasi di sini. Ini dulu ini. Misalnya kita punya sampel atau populasi ya, waktu sampel ini. Oke. Ini adalah sampel ya, sampel yang diambil dari populasi. Diambil dari populasi. Akan dibandingkan dengan satu tertentu, misalnya UMR yang anggaplah 5 juta. Oke. Karena sampelnya cuma satu, namun isinya banyak ini, ada banyak angka di sini. Orang pertama berapa penghasilannya, orang kedua berapa penghasilannya, nanti dirata-ratakan. Dapatlah hasil, nanti dibandingkan yang ini ya. Tentunya perbandingannya menggunakan rumus tertentu. Ini disebut sebagai one sample test. Dari kata one sample berarti sampelnya cuma satu. Ini. Karena membandingkan itu tidak boleh satu tok saja, maka dibandingkanlah sampel ini dengan angka tertentu. Ini 5 juta disebut sebagai konstanta. Ya. Jadi ini sama ini. Nah, dari sini terbentuklah ada H0, ada H1. H0-nya ya. H0-nya sampel sama dengan konstan. Di sini sampel tidak sama dengan konstanta. Boleh juga lebih dari, boleh juga kurang dari, bergantung rumus sama masalah. Gitu ya. Jadi ini untuk uang sampel, sampelnya adalah 1. Dengan dibandingkan angka tertentu. Oke. Sampai sini. Coba dicek tampilan laptopnya muncul apa? Apa yang muncul sih? Tulisan-tulisan sih. Iya. Ya, oke. Ini namanya one sample ya, one sample. Diamati baik, sebentar saya kasih contoh. Yang kedua adalah bagaimana kalau sampelnya itu lebih dari 1. Ini sampelnya, katakanlah ini perusahaannya Alfamart. Ini Alfamart. Oke. Ini juga sampel ya, karyawan-karyawan di Alfamidi. Alfamidi. Ini. Kita ingin bandingkan gaji karyawannya. Nah, terlihat dengan jelas bedanya ya. Di atas sampelnya cuma 1, tapi dibandingkan dengan satu angka tok saja atau konstanta. Yang di bawah mulai membandingkan sampel dengan sampel. Berarti sampelnya sini 2. Tapi perlu diperhatikan, apakah Alfamidi berkaitan penggajiannya dengan Alfamart? Ya, Alfamart, sorry ya, ini Alfamart. Berkaitan penggajiannya dengan Alfamidi. Ya,
Ya, kalau berkaitan menggunakan paired sample test, tapi kalau saling bebas, ini disebut sebagai independent sample test. Ya, ini dicatat baik-baik ya, independent sample test. Saling bebas. Namanya juga independen, berarti dia saling bebas. Independent sample, uji sampel yang saling. Di sini terdapat H0 dan H1-nya. Ada H0, ada H1. Apa H0-nya? Ya, Alfamart, penghasilan karyawan di Alfamart sama dengan penghasilan karyawan di Alfa Midi. Tiga kemungkinan. Alfamart boleh tidak sama penghasilannya dengan Alfa Midi, boleh lebih, boleh baik. Oke, ingat H0 itu selalu sama dengan, walaupun di sini ya sama dengan. Oke, ingat ya, kalau independen one sample test, kalau banyak sampel atau dua sampel tidak boleh lebih, itulah independent sample test. Kalau dia saling bebas antara gaji karyawan di Alfamidi tidak bergantung pada Alfamart, apapun itu ya, yang penting saling bebas. Nah, kalau berkaitan itu paired sample test. Contohnya, ada orang ini diukur 2 kali, dan sebelum, berat badan sesudah. Orang ini memiliki berat badan sebelum, memiliki berat badan sesudah. Angkanya ini saling berpasangan. Ini untuk satu orang, 2 orang. Berarti anggap di sini. Di sini beratnya. Maka angka ini juga berpasangan dengan ini. Anggaplah 3 orang. Dan anggaplah banyak orang. Maka masing-masing data di sini sebelum dan sesudah itu saling berpasangan. Jadi kalau di sini 10 data, di sini harus 10 data, ya. Nah, kalau 2 sampel begini, 2 kelompok data begini yang saling berpasangan atau saling bergantung, itu menggunakan metode paired t-test. Paired t-test. Ya. Tentu H0-nya juga ada apa? Biasanya ada H0, ada H1. Oke. H0-nya sebelum sama saja dengan sesudah. Oke, ini sesudah dan sebelum. Kalau di sini sebelum daripada sesudah. Berbeda boleh sama dengan, boleh lebih baik, boleh kurang baik. Ya. Jadi kalau ada 2 perusahaan yang saling bergantung satu sama yang lain pada variabel yang diukur, itu menggunakan paired. Pair itu dari bahasa Inggris, dari istilahnya pasangan. Pair. Pair itu adalah bahasa Inggris dari pasangan. Dipasangkan. Kemudian contoh keempat. Contoh keempat. Ada sampel lebih dari 2. Sampel boleh 3, boleh 4, boleh 5, dan seterusnya. Ini sampel. Ini ya sampel. Ini sampel. Satu sama. Oke. Nah, kalau kasusnya begini, tapi ya ini harus saling bebas. Kalau kasusnya begini, maka menggunakan ANOVA. ANOVA adalah singkatan dari Analysis of Variance. Tentu ada H0-nya, ada juga H1-nya. Apa H0-nya? Semua sampel sama. Kalau ini perusahaan A, ini perusahaan B, ini perusahaan B. H0-nya A sama dengan B
sama dengan C. A1-nya A tidak sama dengan B. A sama dengan C. B tidak sama dengan C. Ya. Nah, ini kondisi keempat-empatnya. Jadi, dalam membandingkan itu hanya ini yang mungkin terjadi. Satu sampel dibandingkan dengan satu angka tertentu, dua sampel ini ya, disebut dengan one sample test. Kalau dua sampel saling bebas, itu namanya independent sample test. Kalau dia berpasangan, maka dia paired test. Kalau sampelnya saling bebas tapi lebih dari dua, itu menggunakan analysis of variance atau ANOVA. Sampai sini paham? Oke. Kalau sudah dicatat, digambar atau difoto, silahkan. Saya akan kasih contoh kalian yang apakah one sample, paired, independent, atau ANOVA. Oke. Silahkan diamati contohnya ya, silahkan ditulis. Ditulis contohnya Anda yang sebut apakah dia yang cocok one sample, independent, atau paired test. Bahkan ANOVA. Oke, seorang mahasiswa ingin meneliti tentang penghasilan driver online di Kota Makassar. Seorang mahasiswa ingin meneliti tentang driver online di Kota Makassar. Mahasiswa tersebut menduga dengan 4 pertanyaan. Mahasiswa tersebut menduga dengan 4 pertanyaan. Pertama, apakah semua driver ojek online di Kota Makassar, atau ya, apakah semua driver ojek online atau driver online di Kota Makassar memiliki rata-rata penghasilan lebih dari UMR? Nah, ini pertanyaan ini. Apakah semua driver online di Kota Makassar memiliki rata-rata penghasilan lebih dari UMR? Sudah? Oh, sudah. Nomor 2. Apakah rata-rata penghasilan driver Grab lebih baik dari Gojek? Apakah rata-rata penghasilan driver Grab lebih baik daripada Gojek? Oke. Yang ketiga,
Apakah rata-rata penghasilan driver Grab, driver Gojek, dan driver Maxim itu berbeda? Keempat, apakah rata-rata penghasilan driver ojek, apakah driver ojek lebih baik setelah menggunakan jasa online dibandingkan sebelumnya, ya? Apakah rata-rata penghasilan driver ojek lebih baik setelah menggunakan media online daripada sebelumnya? Artinya begini, ya. Ada orang yang sebelumnya dia bentor, becak atau motor-motor biasa yang tanpa aplikasi. Tapi setelah menggunakan aplikasi, baik itu Grab, Gojek atau Maxim, ternyata penghasilannya lebih baik. Itu maksud saya, ya. Nah, 4 rumusan masalah. Silakan saya beri waktu 5 menit. Yang mana di situ yang cocok menggunakan one sample, independen, yang mana ANOVA, yang mana Pirate. Yang sudah, silakan tulis masing-masing H0 dan H1-nya. Oke, sudah, ya? Baik.
Siapa yang bisa jawab? Rumusan masalah pertama, cocoknya pakai metode apa? Angkat tangan saja. Wafik Nur, silakan Wafik. Kalau menurutku Pak, yang pertama itu on sampel. Karena membandingkan sampel antara driver dan UMR. Oke, UMR itu banyak angka atau satu angka? Satu aja Pak. Satu, oke. Driver ojek online itu banyak atau satu? Banyak. Oke, banyak itu dianggap sebagai sampel ya? Ya. Oke, sampel dibandingkan dengan satu angka menggunakan one sampel t-test. Oke, sudah tepat jawabannya ya. Pertanyaan berikutnya, setelah yang Wafik. Soal nomor 2, metode yang cocok. Kalau menurutku Pak, independen. Orang lain. Setelah yang Wafik. Masih Pak. Ya, yang lain dikasih kesempatan yang lain. Nomor 2, saya bisa jawab. Dan cocok metode apa? Siapa bisa jawab? Dan cocok metode apa? Naila, silakan Naila. Independent sample test, Pak. Ya, kenapa independen? Karena sampelnya saling bebas, tidak saling berkaitan. Kenapa? Sampelnya bebas, tidak saling berkaitan. Sampelnya bebas, tidak saling berkaitan. Ada berapa sampel semua? Ada 2, Pak. Ada 2. Apa sampel yang pertama? Grab. Apa? Penghasilan driver Grab. Oke, sampel kedua? Penghasilan driver Gojek. Oke, berarti masing-masing sampel ada banyak drivernya ya? Ya. Di Grab itu banyak, di Gojek juga banyak, sehingga 2 sampel yang dibandingkan. Maka yang paling cocok adalah independen sampel t-test. Oke, jawabannya sudah benar ya? Oke, pertanyaan ketiga. Siapa yang bisa? Sherina, silakan Sherina. Menurut saya ANOVA, Pak. Anova, kenapa bisa deh? Karena bandingkan rata-rata 3 sampel. Apa Sampel itu? pertama itu di driver Grab, Ya. sampel kedua driver Gojek, dan Ya. sampel ketiga itu driver Maxim. Oke, benar ya. Ada 3 sampel. Sampel pertama adalah pengemudi driver ojek online untuk Grab, beberapa orang. Sampel kedua adalah beberapa orang driver di Maxim. Sampel ketiga beberapa orang driver di Gojek, sehingga terbentuk kumpulan 3 kumpulan ya. 3 kumpulan, sampel 1 Grab, sampel 2 Maxim, sampel 3 adalah Gojek. Bertukaran ya. Karena lebih dari 2 maka yang cocok adalah varian. Pertanyaan, apakah lebih baik setelah menggunakan media atau lebih baik dulu sebelum media online ya? Ini menggunakan metode yang bisa. Sri Mildasam. Oke, Sri gimana? Pakai metode parade sampel, Pak, karena untuk dan sesudah. Benar ya. Pair ya. Sampel t-test. Jadi menggunakan pair sampel t-test sehingga karena ada sebelum dan sesudah. Artinya sampelnya itu dia berpasangan. Oke, pertanyaannya H0 dan H1-nya. Untuk
soal pertama. Apa H0, apa H1-nya? Mana nih kaum laki-laki nih? Ayo, siapa saja yang bisa? Wafik Nur tadi sudah, yang lain lagi. Ayo. Yang lain, tolong, gercep. Dea, Anissa, oke Dea, silakan Dea. Kalau H0 itu semua driver ojol di Kota Makassar memiliki rata-rata penghasilan dengan Oke, H1. Semua driver ojol di Kota Makassar memiliki rata-rata penghasilan dari UMR. oke, benar sekali ya. H0-nya sudah tepat, H1-nya sudah tepat. Oke, nomor 2 lagi. Yang independen, siapa yang bisa? Yang independen. Siapa yang siapa tadi itu? Coba bilang dasarnya. Insyiro. Oke, Insyiro ya. Insyiro. H0-nya penghasilan Grab sama dengan penghasilan Gojek. Oke. H1-nya penghasilan driver Grab lebih baik dibanding penghasilan Gojek. Oke, benar ya. Itu H0-nya benar. H1 juga sudah benar. Oke, nomor 3. Siapa yang bisa? Apakah penghasilannya sama saja atau penghasilannya pakai media online lebih baik? Ayo, saya bisa. Ada yang bisa? H0 dan H1? Ada yang bisa? Kan kita membandingkan apakah penghasilannya ini di driver lebih baik setelah online atau sama saja dengan sebelum online. Apa H1-nya, apa H0-nya? Siapa yang bisa? Kalau saya absen ini tidak sampai 10 orang yang hadir. Nabila, oke Nabila, silakan Nabila. H0-nya itu Pak, rata-rata penghasilan driver ojek setelah menggunakan media online sama dengan sebelumnya. H1 rata-rata penghasilan driver ojek lebih baik setelah menggunakan media online daripada sebelumnya ya. Oke, baik ya, benar ya. Jadi Ya, H0-nya itu sama saja ya. Rata-rata penghasilannya sama saja. H1-nya itu rata-rata penghasilannya itu lebih baik sesudah daripada sebelumnya. Oke, sudah semua ya. Itu konsepnya terkait dengan uji perbandingan. Nah, sekarang ini saya mau perlihatkan dulu salah satu contoh.
itu yang one sample t-test. Ini sudah kelihatan layar laptop saya? Belum, Pak. Mana ini? Sudah kelihatan? Iya, Pak. Iya, sudah Pak. Bentar, sudah ada. PowerPoint. Oke. Ya. Manajer suatu perusahaan mendakwa rata penghasilan lebih dari 8 juta per bulan sebanyak 4 bulan data untuk contoh atau sama bagian tersebut. Hipotesis dengan tingkat 9%. Kalau ada tingkat keyakinan 90%, yakinlah bahwa itu adalah 5%. Ya, tingkat keyakinan itu selalu berlawanan dengan alfa. Alfa itu 5%, tingkat keyakinannya 90%. Berapa jumlah anggota sampel dalam populasinya? Bagaimana bentuknya? Berapa nilainya? Oke. Dari soal ini, objek yang diamati adalah penghasilan per bulan. Karena yang diambil cuma 45 bulan, maka populasinya adalah seluruh bulan selama perusahaan ini berdiri. Kadang populasi itu tidak disebut angkanya. Karena kita tidak tahu. Yang harus disebut angkanya adalah sampelnya. Berapa sebenarnya objek di dalamnya. Ada 45 bulan. Ya. Bagaimana bentuk hipotesisnya sebetulnya? Ini ya. Ini satu sampel 45 bulan dibandingkan dengan satu angka tertentu, yaitu 80 juta. Maka ini menggunakan one sample t-test. Oke. Sampelnya 40 bulan, populasinya seluruh atau jumlah bulan perusahaan itu berdiri. Rata-rata perusahaan dengan 80 bulan. Salah satunya, rata-rata penghasilan perusahaan lebih dari 80 juta per bulan. Metode yang digunakan karena membandingkan dengan konstanta tertentu dan varian populasi itu diketahui 5%. Oke. Sekarang kita akan praktek ya bagaimana cara mengolah datanya. Pertama-tama perlu diperhatikan rekam, kita akan praktekkan langsung dengan teman-teman di situ atau langsung saja siapa di sini yang menggunakan laptop? Wafik pakai laptop. Naila pakai laptop? Iya, Pak. Silakan di-share Naila laptopnya. Naila silakan di-share laptopnya. Kita akan menginstal softwarenya ya. Ini akan menginstal softwarenya, yang lain perhatikan. Tunggu, Pak.